Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah, sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih membahas tentang rukun-rukun salat. Qala al-musannif wa syarih rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Rukun salat yang kelima adalah ruku'. Wal khamis, adapun yang kelima ar-ruku'u adalah ruku'. Wa aqallu fardihi, dan adapun sedikit-sedikitnya ruku', paling sedikitnya keparduan ruku', liqa imin, bagi orang yang berdiri, qadirin, yang mampu, ala ruku', atas ruku', mu'tadilil hilqah, yang normal, hilqah bentuk fisiknya, salimi yadaihi, yang selamat atau yang sehat tangannya orang, waruk bataihi, dan sehat lututnya orang, ayan hania, yaitu membungkuk, bigori inhinasin, tanpa mengangkat kepala, kodro bulugi rohataihi, dengan seukuran sampainya dua telapak tangannya orang, rukbataihi, pada dua lututnya orang. Nah, jadi di sini musannif menjelaskan bahwa ada rukun sholat yang kelima adalah ruku. Paling sedikitnya ruku atau paling sedikitnya keparduan ruku bagi orang yang berdiri, yang mampu berdiri atas ruku tersebut, yang selamat artinya yang normal bentuk fisiknya, yang sehat tangannya dan sehat kedua lututnya dan sehat tangannya, itu paling sedikit membungkuk dengan tanpa mengangkat kepala. Seukuran sampainya tangan, maksudnya seukuran sampainya telapak tangan pada dua lututnya orang. Itu dapat dipahami insyaallah. Lau aroda, jika menghendaki ianya orang, wad'ahuma, pada meletakkannya rohataihi, maksudnya meletakkannya dua telapak tangannya, alaihima, atas dua lututnya. Jadi apabila orang tersebut ingin meletakkan kedua tangannya di atas lututnya, itu jika memang dia mampu, itu seukuran paling sedikitnya kefarduan ruku, sekedar nyampe saja telapak tangan sama lututnya dia, dengan sempurna bentuk fisiknya, sehat tangannya dan kedua lututnya dengan seukuran itu. Fa'in lam yakdir. Nah, di sini Kiai Musonif menjelaskan lagi. Fa'in lam yakdir, apabila tidak mampu atau tidak sanggup ianya orang, ala hada ruku, atas ini ruku, atas ruku yang seperti ini maksudnya. Inhana. Maka inhana, membungkuk, makdurahu, dengan seukurannya orang, maksudnya dengan yang dimampukannya orang atau dengan kemampuannya orang yang berdiri tersebut, wa auma'a, atau memberi isyarat ianya orang, bitorpihi, dengan matanya. Jadi di sini seandainya dia melakukan mampu yang sempurna, maka dia harus melakukan yang sempurna. Dia ruku, membungkuk, seukuran dia bentuk fisiknya normal dengan seukuran telapak tangannya sampai ke lututnya. Kalau nggak mampu seperti itu, maka syariat memberi keringanan. Allah memberi keringanan dengan dia membungkuk dengan semampunya. Jika tidak mampu juga, wa auma bitarfihi, boleh juga dengan memberi isyarat dengan matanya. Itu kemudahan dari syariat agama Islam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Wa akmalur ruku'i, dan adapun sesempurnanya ruku, maksudnya paling sempurnanya ruku, taswiyatul raqi, itu sejajarnya orang yang ruku, zohrohu, mensejajarkannya orang yang ruku, zohrohu, pada punggungnya orang, wa unuqahu, dan pada lehernya orang, bihaisu, dengan sekiranya, yasironi, menjadi punggung dan leher orang tersebut, kasof hatin, seperti papan, wahidatin, yang satu, papan. Jadi paling sempurnanya ruku adalah samanya atau mensejajarkannya, menyamakannya orang yang ruku
pada zohro itu apa namanya, punggung. Zohrun, punggung. Wa unukohu, dan pada lehernya orang. Jadi punggung sama leher sejajar. Jadi andai kata ditaruh benda, tidak akan tumpah di atasnya. Dengan sekiranya menjadi apa punggung dan leher tersebut seperti papan yang satu. Wanas busaqaihi, dan menegakkan saqaihi itu dua betisnya orang. Wa akhdhu rukbataihi, dan mengambil ianya orang rukbataihi pada dua lututnya orang, memegang maksudnya. Biadaihi, dengan tangannya. Itu sempurnanya ruku, artinya orang tersebut harus mensejajarkannya atau menyamakannya di antara punggung dan leher dan kepala, itu kayak papan yang satu. Seandainya diletakkan sesuatu tidak akan tumpah. Wasadis, adapun rukun salat yang keenam, at-tumakninatu, itu adalah tumakninah. Wahia, adapun tumakninah, sukunun, adalah berdiam, ba'da harokatin, setelah bergerak, setelah harokah di dalam salat. Fihi ai ruku'i, maksudnya di dalam pada ketika ruku. Jadi tumaninah ya dia diam sejenak seukuran membaca tasbih setelah dia bergerak. Wal musannifu, adapun musannif, yaj'alu, adalah menjadikan ianya musannif at-tumakninata, pada tumakninah, fil arkani, di dalam rukun-rukun, rukunan, pada rukun, mustaqilan, yang tersendiri apa rukun. Jadi musannif ini, kayak Syekh Musannif menjelaskan bahwa di dalam matan takrib Abu Suja menjadikan rukun ini tersendiri. Tapi kalau ulama yang lain, rukun ini nyatu dengan rukun gerakan-gerakan yang lain, seperti sujud dengan tumakninah, ruku dengan tumakninah. Nah, jadi tumakninahnya hanya satu, tapi Kiai Musannif ini rukun dan tumakninah, sujud tumakninahnya rukunnya sendiri, ruku tumakninahnya rukunnya sendiri. Jadi banyak jadinya. Jadi jumlah rukun di dalam kitab Fathul Qorib ini ada 18. Lain hanya di kitab lain hanya 13. Rukun tumakninahnya hanya satu saja. Nah, jadi wal musannifu, adapun musannif, yaj'alu, adalah menjadikan ianya musallif tumakninata, pada tumakninah, fil arkani, di dalam rukun-rukun, ruknan, pada rukun, mustaqilan, yang sendiri atau yang mandiri. Nah, wa masya, dan berpendapat, alaihi, atasnya pendapat, an-Nawawi. Siapa? Imam Nawawi, fit tahqiq, di dalam tahqiq. Nah, di dalam tahqiq, wa ghairul musannif, dan selainnya musannif, artinya ulama yang lain, yaj'aluha, adalah menjadikan ianya ghairul musannif, selain musannif, yaj'aluha, pada tumakninah. Nah, maksudnya hayatan, itu sikap, yaitu sikap tabiatan yang mengikuti lil arkan, pada rukun-rukun. Jadi ini perbedaan saja tentang rukun tumakninah. Namun pada dasarnya semua gerakan harus tumakninah di dalam sholat. As-sabis was-sabi', ataupun yang ketujuh, ar-raf'u, itu mengangkat, minaruku, dari ruku. Jadi mengangkat atau wal i'tidal dan i'tidal. Jadi di sini yang ketujuh adalah mengangkat kepala, tentunya badan, dari ruku. Wal i'tidal, dan dia bersikap i'tidal. Qaiman, hal dalam keadaan berdiri. Alal hayati, atas sikap allati, rupanya sikap, karena yang ada apa orang, alaiha, atasnya sikap, qabla ruku'ihi, sebelum rukunya orang, min qiyamin, dari berdiri, qadirin, yang mampu ianya orang, wa qu'udin, dan atas sikap dari duduk, ajizin, yang tidak mampu ianya orang, anil qiyami, atas berdiri. Jadi rukun sholat yang ketujuh adalah raf'u minaruku, maksudnya adalah mengangkat dari ruku, mengangkat kepala, mengangkat badan, bersikap untuk i'tidal. Nah, i'tidal bagi orang yang dalam keadaan berdiri, atas sikap yang memang dia mampu sebelumnya, sebelum ruku tersebut. Nah,
dari berdirinya orang yang mampu atau duduknya orang yang tidak mampu dari berdiri. Maksudnya i'tidal di sini ketika dia posisinya dari awal sudah berdiri, maka i'tidalnya dalam keadaan berdiri. Namun ketika dia sholatnya duduk, maka i'tidalnya dalam keadaan duduk. Dia ruku, membungkuk, namun dia kembali seperti semula. Nah, itu maksudnya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.